Hadirmu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Lalu apa ciri-ciri wanita solehah menurut Al-Quran? Sebagaimana Allah berfirman dalam unggalan Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yang artinya maka wanita yang salehah ialah wanita yang taat kepada Allah, lagi bisa menjaga diri dari suaminya karena Allah menjaga mereka. Dari ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa ciri-ciri wanita salehah adalah wanita yang taat kepada Allah. Misalnya, yang pertama, menutup aurat, rajin sholat, puasanya tamat, hajinya berangkat, pada suami selalu taat, pada orang tua selalu Yang kedua, selalu bisa menjaga dirinya dari kehormatannya jika suaminya tidak ada di rumah. Misalnya, kalau suami tidak ada di rumah, istrinya malah main api dengan penjaga rumah. Na'udzubillahi min dzalik. Di samping itu juga ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ciri-ciri wanita salehah. Ghairun nisa aman tusiruka idza absarta, apabila dipandang membuat hati senang. Wa tuti'uka idza amarta, apabila diperintah suaminya selalu mentaatinya. Wa tahfazu ghaibataka idza tabsiha wa malika, apabila suaminya tidak ada di rumah maka ia mampu menjaga dirinya dan harta suaminya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, apabila seorang wanita sembahyang 5 waktu, puasanya sebulan Ramadan, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana sajakah yang kamu mau. Dan kesimpulan dari pidato saya adalah, kita semua yang masih remaja-remaja, belajarlah menjadi anak yang solehah, dan mudah-mudahan kelak kita juga menjadi istri yang solehah. Hanya ini pidato yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Anda, saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke supermarket, jangan lupa membeli jaket. Pidato saya masih macet-macet dikarenakan saya bukan Zainuddin MZ. Air sirup dicampur selasi. Cukup sekian, terima kasih. Undur mangkola wala tandur mangkola. Lihatlah pembicaraan, jangan lihat siapa yang membicarakannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, tepuk tangannya yang kencang dong. Masya Allah, luar biasa calon ustazah di masa yang akan datang. Yang kedua, orang tua. Tiada orang yang begitu besar jasanya terhadap kita sebagai anak selain kedua orang tua kita. Maka dari itu, berbakti kepada kedua orang tua menjadi keharusan bagi kita semua. Sayang kepada orang tua. Namanya Alqamah. Alqamah adalah sahabat Nabi yang sangat taat kepada Allah. Tetapi pada saat sakaratul
kepada baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, bagaimana bisa Alqamah sangat rajin ibadahnya? Kalau begitu mari kita doakannya. Setelah Nabi berdoa, Alqamah tetap tidak bisa mengucapkan dua kalimatnya. Lalu Rasulullah berkata, pasti besar dosa ini anak, cepat kau cari bapaknya. Lalu Bilal mencari bapaknya, bapaknya sudah meninggal. Lalu cari ibunya ketemu. Lalu Bilal berkata, wahai bunda, anakmu Alqamah sedang sakaratul maut, tetapi tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Ibunya berkata, sudah dapat ia itu, kurang ajar ia, durhaka ia kepadaku. Pernah suatu ketika aku datang ke rumahnya, karena ia sudah lama lagi tidak datang ke rumahku. Aku datang ke rumahnya karena aku rindu sebagai ibu. Sesampai aku di rumahnya, di pintu pagarnya, aku ketok-ketok pintu pagar rumahnya. Lalu aku mendengar ia berkata kepada istrinya, cepat kau sembunyikan itu kaca, ibumu datang. Didengar oleh ibunya pun menangis, berlari pulang ke rumah. Setelah kejadian itu, ibu Alqamah tidak pernah lagi datang ke rumahnya. Sampailah kejadian ini kepada baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, besar dosa ini anak, tidak diampuni jika ibunya tidak memaafkannya. Cepat kau panggil ibunya ke sini. Ibunya pun datang. Rasulullah berkata, bunda, maafkan Alqamah. Tidak mau ya Rasul, ia durhaka kepada aku. Setelah ia mempunyai istri, ia lebih sayang kepada istrinya daripada ibunya. Lalu Rasulullah berkata, jika ibu tidak memaafkannya, maka jalan satunya akan kubakar jasadnya. Ketahuilah bahwa siksa api dunia lebih baik daripada api neraka, karena api dunia 69 kali lebih panas daripada api neraka. Ketahuilah api ada 4 tingkatan. Yang pertama warna merah, contohnya api perokok, yang dipanaskan lagi 1000 tahun menjadi warna biru, contohnya api yang ada di rumah ibu rumah tangga, yaitu api kompor gas. Dipanaskan lagi 1000 tahun lagi menjadi warna putih, contohnya di perusahaan tambang. Dipanaskan lagi 1000 tahun lagi menjadi warna hitam, yaitu api neraka. Dia ke dalam api yang sangat menyala-nyala itu. Ketika mau dilemparkan ke dalam api yang sangat menyala-nyala itu, lalu ibunya berkata, ya Rasulullah, tahan, jangan kau bakar anakku Alqamah. Sesakit apapun hatiku, ya setelah melukai hatiku, tidak sesakit anakku hamil dan melahirkannya. Lalu Rasulullah berkata, apakah ibu benar-benar memaafkan Alqamah? Ibunya menjawab, benar ya Rasul, demi Allah aku memaafkan ia.